Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hartono selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Maufiratul Hasanah dengan nomor NIM 212101040010 dari kelas D2 Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Pelaksanaan AMBK Siswa dan Siswi kelas 5 di MI Nusa Bangsa Jakarta. ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer adalah program penilaian mutu madrasah atau sekolah dan program kesetaraan penjenjang menengah atau penjenjang dasar. Melihat dari kanan resmi Kemendikbud, mutu satuan pendidikan akan dinilai berdasarkan kualitas proses belajar mengajar, iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, dan yang paling penting berdasarkan hasil belajar murid yang sangat mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter. Namun, dikarenakan masih dalam keadaan pandemi yang mengharuskan untuk menghindari kerumunan, jadi tidak semua murid di sekolah akan mengikuti program ANBK. Adapun tujuan ANBK yaitu sebagai penilaian terhadap mutu sekolah. Dan ANBK juga memiliki beberapa kegiatan, yaitu memantau pengembangan kompetensi dan karakter murid, memantau pengembangan mutu sekolah dari waktu ke waktu, memberi gambaran tentang karakter dari sebuah satuan pendidikan yang efektif, memantau kesenjangan antar bagian dari sistem pendidikan. Jadi, ANBK yaitu ujian berbasis komputer dengan tujuan untuk meningkatkan mutu sekolah. Adapun proses pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer 2021 merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Nah, biasanya pelaksanaan ANBK ini di kelas 5 MI atau SD. Apa sih kelebihan dari ANBK? ANBK ini dipandang memiliki banyak kelebihan. Apa saja? Yang satu, lebih hemat biaya karena dengan ujian berbasis komputer, pihak sekolah tidak perlu membeli soal ujian berbentuk kertas. Yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, lebih sulit untuk berbuat curang karena biasanya kalau anak-anak masih memakai soal yang berupa kertas, mereka masih bisa untuk melihat jawaban temannya. Tapi kalau misalnya ujian berbasis komputer, mereka akan fokus melihat ke laptop ataupun komputer. Yang keempat, lebih aman. Yang kelima, mengurangi peluang bocornya soal. Yang keenam, data akan lebih tersimpan. Apakah ANBK tidak memiliki kelemahan? Tentunya ANBK juga memiliki kelemahan. Yang pertama, masalah teknis jaringan internet. Biasanya kalau jaringan internetnya terputus, maka akan menyulitkan seorang siswa untuk melaksanakan ujian ANBK tersebut. Yang kedua, listrik padam. Yang ketiga, berdampak pada kesehatan. Nah, karena kalau misalnya kita itu sering dan selalu menatap kepada komputer, maka mata kita itu akan terasa panas. Yang empat, karena belum terbiasa, mungkin siswa-siswi kelas 5 akan merasa kesulitan dalam menjawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.